Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rusmianti. Saya dari Taris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktik ibadah terkait haji dan umroh. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian haji. Arti kata haji berasal dari bahasa Arab yaitu haza yahuzu huzan yang berarti kusoda, yakni bermasuk atau berkunjung. Nah, sedangkan dalam istilah haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhannya. Nah, dalam arti lain haji juga diartikan yaitu sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Mekah, Safa dan Marwah, Muzdalifah dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentu adalah ihram, tawaf, sya'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, dapat disimpulkan bahwa haji itu adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan waktu tertentu. Untuk syarat-syarat haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu, dan yang kelima merdeka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak akan sah. Nah, sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji. Yang tidak dikerjakan, maka penuai haji harus membayar dam atau denda. Nah, rukun haji ini itu ada 6. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sya'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam yaitu tertib. Nah, untuk yang pertama yaitu ihram. Nah, berihram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu dan tempat serta cara tertentu. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Waktu wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari atau masuknya waktu duhur tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Dan untuk yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Untuk yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai. Dan untuk yang terakhir yaitu tertib adalah mengerjakan rukun haji secara urut mulai dari tawaf sampai tahallul. Yang selanjutnya yaitu wajib haji. Terdapat 5 yaitu berihram di miqat, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah, dan yang kelima yaitu tawaf wada. Nah, untuk yang pertama yaitu berihram di miqat. Nah, calon ibadah haji itu harus memulai niatnya dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji atau umroh sudah harus memakai pakaian ihram. Yalamlam adalah tempat berihram calon haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung akan menuju ke Mekah, dan Bir Ali adalah tempat berihram calon jemaah haji yang datang dari Arab Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu. Untuk yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Untuk yang ketiga yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3 sampai 4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Nah, untuk waktunya yaitu pada malam tanggal 11, 12, dan 13
Zulhijjah. Nah, bermalam di Mina ini dilakukan semalam penuh yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar dan juga boleh bermalam paling sedikit 2/3 malam. Untuk yang keempat yaitu melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat-saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, tanggal 10 Zulhijjah itu melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir kerikil. Dan pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah melontar ketiga jumroh. Nah, untuk yang kelima yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Nah, untuk rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Jenis haji ini biasanya dilakukan oleh jamaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah pada haji ifrad dan haji qiran. Nah, untuk berihram dari mikot dengan niat untuk berumroh saja, yaitu niatnya labbaikallahumma umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umroh. Atau dengan berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang mana artinya saya niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, setibanya di Mekah langsung melaksanakan tawaf kudum atau tawaf awal kedatangan. Lalu diteruskan dengan mengerjakan sya'i dan diakhiri dengan tahallul. Setelah itu jamaah boleh melepaskan pakaian ihram dan terbebas dari larangan-larangan ihram. Nah, kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah harus berihram kembali dari tempat tinggal atau pemondokan dengan niat untuk berhaji. Labbaikallahumma hajj, yaitu aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan haji. Atau dengan berniat nawaitul hajza wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf yang jatuh setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Lalu berangkat ke Musdalifah untuk mabit di sana. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji bisa mencari kerikil untuk melontar jumroh Aqobah sebanyak 7-10 butir. Jika melontar jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah, maka jumlah kerikil yang dikumpulkan sebanyak 70 butir kerikil. Nah, lewat tengah malam, jemaah haji akan diberangkatkan lagi menuju Mina untuk melaksanakan lontar jumroh. Nah, melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan kemudian memotong rambut sebagai tanda sudah tahallul awal dan seluruh larangan haji telah gugur, kecuali bersetubuh, bercambur rayu, menikah, dan menikahkan. Setelah itu menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Dengan demikian sudah bertahalul tsani, kedua atau terakhir, sehingga seluruh larangan haji telah gugur. Bagi jamaah yang memilih cara tamatu dalam pelaksanaan ibadah hajinya, dia wajib membayar dam nusuk, yaitu menyembelih binatang atau menyembelih kambing. Kalau tidak mampu karena kehabisan bekal atau uang, maka berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Nah, untuk yang kedua yaitu haji ifrad. Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamatu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad ini menjadi pilihan bagi jamaah haji Indonesia gelombang 2 yang datang ke Mekah sudah mendekati waktu wukuf. Berihram dari mikot dengan niat untuk berhaji, labbaikallahumma hajza.
Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan haji. Atau berniat, nawaitul hajza wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, setibanya di Mekah langsung melaksanakan tawaf kudum. Setelah tawaf kudum selesai, boleh dilanjutkan dengan syai. Bila dilanjut dengan syai, maka syainya sudah termasuk syai haji, sehingga pada waktu Bila dilanjut dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu tawaf ifadah kelak tidak perlu sa'i lagi. Setelah tawaf kudum usai, baik berlanjut dengan sa'i atau tidak, jangan diakhiri dengan potong rambut karena bisa terkena dam. Untuk kegiatan selanjutnya, baik berupa amalan perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji ifrad ini sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Bila dilanjut dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu tawaf ifadah kelak tidak perlu sa'i lagi. Setelah tawaf kudum usai, baik berlanjut dengan sa'i atau tidak, jangan diakhiri dengan potong rambut karena bisa terkena dam. Untuk kegiatan selanjutnya, baik berupa amalan perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji ifrad ini sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Nah, setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke maktab untuk beristirahat secukupnya. Selanjutnya, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh. Niat umroh di mikot, makani umroh, yaitu labbaik Allahumma umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umroh. Nah, masuk Masjidil Haram lalu mengerjakan tawaf umroh dengan sunnah-sunnahnya, sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Dengan memotong rambut tersebut berarti selesailah seluruh rangkaian ibadah umroh dan sudah bertahalul sehingga semua larangan sudah tidak berlaku lagi. Nah, untuk yang ketiga yaitu ibadah qiron. Nah, pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiron ini adalah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh bersama-sama. Bagi yang memilih cara haji qiron ini, dia terkena peraturan untuk membayar dam atau berupa menyembelih seekor kambing atau yaitu dam nusuk. Nah, untuk niatnya yaitu labbaik Allahumma hadza wa umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Atau dengan berniat nawaitul hajza wal umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat untuk haji dan umrah dengan berniat karena Allah Ta'ala. Nah, setibanya di Mekah langsung melaksanakan tawaf kudum. Boleh dilanjutkan dengan syai atau tanpa sa'i. Bila diteruskan dengan sa'i, maka sa'i tersebut dihitung sebagai sa'i untuk haji dan umroh. Sehingga pada saat tawaf ifadah nanti tidak perlu sa'i lagi. Nah, apabila tanpa sa'i, maka pada nanti saat tawaf ifadah harus diikuti dengan sa'i. Selesai tawaf kudum, tidak boleh bertahalul untuk kegiatan selanjutnya yang berupa amal perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji qiron ini sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Nah, salah satu hikmah dari ibadah haji ini yang pertama yaitu menyempurnakan keislaman. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Jika salah satu rukunnya kurang atau tidak terpenuhi, maka tidak akan sempurna. Untuk dapat menyempurnakan keislamannya, seorang muslim diwajibkan untuk berhaji sekali dalam seumur hidupnya. Jika dilakukan untuk yang kedua atau ketiga kalinya dan seterusnya, maka hal itu menjadi amalan sunnah. Untuk yang kedua yaitu menghapus dosa. Satu-satunya langkah yang akan mampu menghapus semua dosa bagi umat akhir zaman sekarang ini adalah dengan menggapai haji yang mabrur. Sebab tidak ada balasan yang paling layak bagi orang yang meraih haji yang mabrur kecuali mendapatkan surga. Dosa yang terhapus adalah dosa atau kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa terhadap sesama manusia, maka kita harus meminta keridhaan dan maaf dari orang yang bersangkutan.
Nah, untuk yang ketiga yaitu melipat gandakan pahala. Selama di Tanah Suci, para jamaah haji mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena ibadah di Tanah Suci, Mekah dan Madinah pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan beribadah di tempat lain. Yang keempat, tentunya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim telah melaksanakan ibadah haji, maka itu berarti ia telah melengkapi pondasi keislamannya sehingga lebih kokoh dan sempurna. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu umroh. Nah, ibadah umroh memang sekilas sangat mirip dengan ibadah haji. Namun tetap saja umroh bukan ibadah haji. Kalau dirinci lebih jauh, umroh adalah haji kecil di mana sebagian ritual haji dikerjakan dalam ibadah umroh. Sehingga boleh dikatakan bahwa ibadah umroh adalah ibadah haji yang dikurangi. Nah, secara bahasa, kata umroh berarti az-ziyarah, yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Nah, sedangkan menurut istilah, kata umroh di dalam ilmu fikih didefinisikan oleh jumhur ulama at-tawafu bil baiti wasya'yu baina sofa wal marwati bi ihram. Tawaf di sekelilingi Baitullah dan sa'i antara Sofa dan Marwah dengan berihram. Nah, kedudukan haji dan umroh dalam Islam serta hikmahnya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, adalah mewajibkan atas orang yang mampu. Demikian pula umroh. Kedua-duanya wajib menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Berdasarkan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajza wal umrata lillah. Maksudnya yaitu, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Sedangkan menurut madhab Maliki dan Hanafi, umroh adalah sunnah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh sebanyak 4 kali, semuanya dalam bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang dilaksanakan bersama hajinya. Umroh pertama beliau dikerjakan dari Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, yang kedua pada 7 Hijriah, dan ini dikenal dengan umroh qadha. Yang ketiganya pada hari penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah, dan yang keempat bersamaan dengan hajinya yaitu tahun 10 Hijriah. Nah, hikmah persyariatan haji dan umrah. Haji dan umrah merealisasikan sebuah fardu kifayah, yaitu menghidupkan Ka'bah setiap tahun dengan ibadah. Yang membedakan umroh dari haji, yaitu umroh bisa dilakukan kapan saja setiap tahun. Umroh lebih mudah pelaksanaannya daripada haji yang terikat dengan hari-hari tertentu. Hukum haji dan umroh. Para ulama sepakat bahwa haji wajib 1 kali seumur hidup. Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang mana artinya yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Nah, adapun riwayat bahwa Ibnu Abbas menafsirkan barang siapa menjadi kafir karena meyakini bahwa haji itu tidak wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajza wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.